Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, pada anak-anak Ustadz semua yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang, sesuai dengan jadwal yang telah tertera, kita akan mempelajari tentang kitab Khulasah Nurul Yakin. Ini kitabnya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini akan menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz semua yang Ustadz banggakan, kita buka halaman 5. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mendengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kita sebagai umatnya, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, hendaknya bersolawat padanya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis, sebuah riwayat. Jadi orang yang paling pelit, orang yang paling medit, bukan orang yang tidak mau bersedekah, bukan orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk menginfakkan hartanya, namun orang yang paling pelit itu adalah orang yang apabila disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Maka mulai dari sekarang, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita bersolawat untuk beliau. Jikalau ada yang bertanya, siapa Nabi Muhammad SAW? Tentunya kita yang mengaku sebagai umatnya, kita harus tahu siapa Nabi Muhammad SAW itu. Jangan hanya kita mengaku sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam, tetapi ketika ditanya siapa Nabi Muhammad, kita tidak tahu, kita tidak mengenal siapa Nabi Muhammad itu, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa anaknya, kita tidak mengetahui keluarganya, maka tetap dikatakan belum mantap keislaman seseorang kalau dia belum mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama di situ, siapa Nabi Muhammad? Huwa Rasulullah ilan nas kafatan. Dianya adalah utusan Allah ilan nas, kepada manusia, kafatan, semua manusia. Maksudnya Nabi Muhammad dianya itu adalah utusan Allah kepada semua manusia, seluruh manusia. Itu dia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk golongan tertentu saja. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibanding dengan nabi-nabi lain. Misalnya Nabi Isa, dia hanya diutus kepada kaumnya. Nabi Musa, dia hanya diutus kepada kaumnya. Dan nabi-nabi yang lain hanya diutus untuk kaumnya. Tetapi Nabi Muhammad istimewa, dia diutus untuk seluruh manusia. Dari 15 abad yang lalu sampai sekarang, itu Nabi Muhammad
diutus pada seluruh manusia. Jadi banyak sekali umat Nabi Muhammad nih kan. Nah, wa akhirul anbiya, dan dianya Nabi Muhammad itu penutupnya para nabi, akhirnya para nabi. Jadi jikalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sudah dapat dipastikan bahwasanya orang tersebut adalah pendusta, pembohong. Karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena sudah dijelaskan wa akhirul anbiya au khatimul anbiya. Jadi Nabi Muhammad merupakan akhir para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu di Jawa misalnya kan. Ada juga nabi dari India gitu kan, mengaku-ngaku sebagai nabi. Seperti Mirza Ghulam Ahmad kan, mengaku sebagai nabi di India. Itu dapat dikatakan palsu karena sudah janji Allah. Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya, penutupnya para nabi. Ada lagi nabi di Jawa selamat gitu kan. Sudah dikatakan nabi palsu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjut. Wa imamur rusul, dan dianya Nabi Muhammad itu pemimpin para rasul. Nah, setelah penutup para nabi tadi, dia merupakan pemimpin para rasul. Jadi Nabi Muhammad ini istimewa. Dialah pemimpinnya para rasul. Maka kita ini sebenarnya adalah umat yang istimewa. Karena nabinya diutus nabi yang istimewa kan. Ja'a, telah datang Nabi Muhammad bidinil islami, dengan agama Islam. Jadi Nabi Muhammad datang dengan membawa agama Islam. Islam artinya agama selamat. Nah, jadi kalau mau selamat maka masuklah ke dalam agama Islam dengan kafah, dengan sempurna. Jangan setengah-setengah kan. Islam dengan sempurna. Jalankan rukun Islam yang 5 itu kan, agar mendapatkan Islam yang sempurna. Jalankan Al-Quran, jalankan hadis, nah sunnah Nabi itu diamalkan. Nah, allazi yaqbalullahu yaumal qiyamati dina ghairahu. Jadi yang mana tidak menerima Allah pada hari kiamat dinan ghairahu, agama selainnya Islam. Jadi selain agama Islam pada hari kiamat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Jadi selain agama Islam pada hari kiamat tidak Allah terima. Jadi hanya agama Islam. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya innad dina, agama yang diridhai oleh Allah itu agama Islam. Jadi agama selain Islam pada hari kiamat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita, lahir kita dari keluarga yang Islami, besarkan kita dalam lingkungan yang Islami, belajar kita tentang agama Islami, pelajari agama Islam, maka itu merupakan sebuah nikmat dan karunia yang tidak dapat kita ditukarkan dengan yang lain, karena nikmat iman dan nikmat Islam itu merupakan nikmat yang terbesar. Berapa banyak orang-orang yang terlahir dalam keluarga yang tidak Islami, maka dia menjadi keluarga yang tidak Islami juga. Sementara kita dilahirkan di dalam agama yang Islam, lingkungan yang Islami, pun belajar pun di tempat yang mempelajari agama Islam. InsyaAllah kita mati pun akan membawa Islam. Yang ketiga, wahuwa minan nasli sadati Quraisyin. Nah, dan dianya Nabi Muhammad SAW itu nasli sadati Quraisyin, merupakan keturunan bangsa Quraisy. Muhammad keturunan bangsa Quraisy. Ashrafi qabilatin fi Makkah mukarramati. Jadi Ashrafi qabilatin, qabilah yang paling mulia
fi Makkatil Mukarramah. Jadi bangsa Quraisy ini merupakan bangsa yang paling mulia, yang paling disegani di Makkah Mukarramah. Segan orang ketika mendengar nama Quraisy, maka kabilah-kabilah lain, suku-suku yang lain ketika mendengar suku Quraisy maka bergetar hatinya kan ketika mendengar, karena suku Quraisy ini suku yang mulia. Jadi di Arab itu banyak nanti suku-suku selain Quraisy itu. Nah, kemudian yang keempat, wayattasilu nasabahu, dan bersambung nasabnya, keturunan nasab itu bisa juga, dan bersambung nasabnya, nasabuhu, nasabnya Nabi Muhammad itu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, pada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad itu nasabnya bersambung, tidak terputus sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, jadi nasabnya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Maka itulah sedemikian pengenalan kita tentang siapa man Sayyidina Muhammad, siapa Nabi Muhammad, bimadza ja'a, apa yang ia bawa, kan yang dibawanya ya agama Islam, bidinil Islam, ja'a bidinil Islam. Kemudian min ayyil qabilati abwah, dari suku mana. Kemudian biman yattasilu nasabahu, dengan siapa nasabnya tersambung. Itu tadi nasabnya tersambung pada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita cukupkan dulu pelajaran kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat dan teringat sepanjang hayat. Nah, jadi biar sedikit tapi bermanfaat dan selalu teringat sepanjang hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.